Guru, kamu juga pemimpin Tianjimen. Kenapa selalu lakukan hal curang begini? Aku hanya mau uji kemampuanmu. Sekarang, ilmumu sudah hebat. Bahkan, kekuatanmu sudah melampauiku. Aku pun tenang. Biarkan kau turun gunung. Turun gunung. Di sini pemandangan indah. Segalanya ada. Kenapa aku harus turun gunung? Kalau kau tak pergi, guru aku akan sabet kau pakai cambuk kecil. Guru, kenapa kau suruh aku turun gunung? Di kartu ini, ada 10 miliar. Cukup buat kau hamburkan. Ini, lencana kuil kegelapan. Ini, organisasi terbesar dunia gelap di bawah perintahmu. Selain itu, Sekte Tianji kita menggunakan Suan Yin dari laut dalam untuk membuat 108 jarum perak. Bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan tulang dan daging. Kamu juga bawa ini. Guru, Anda kasih semua harta ke saya. Kenapa Anda begitu? Belasan tahun lalu, sebagai gurumu, saya pernah menjodohkanmu. Sekarang kamu harus turun gunung, penuhi perjanjian nikah. Guru, Anda kasih semua harta ke saya. Saya kira Anda mau persiapan warisan. Kamu ini punya nasib buruk. Harus menikah dengan jodoh yang sudah ditentukan, baru bisa selamat. Kalau tidak, kamu akan celaka. Guru, saya masih muda. Saya tidak mau nikah. Guru, Guru. 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 Kenapa? Guru suruh kakak seperguruan turun gunung. Kakak seperguruanmu itu, nasibnya sudah ditentukan. Guru. Jangan pergi, guru. Aku juga hacker. Bisa pantau aksi kakak senior. Kalau kakak senior kena bahaya di bawah bagaimana? Tidak bisa. Kita beritahu kabar kakak senior turun gunung pada 4 kakak senior wanita. Naga hitam, ketua ini akan bersihkan sekte. Ayo maju, siap mati. Aku salah dengar? Kamu mau bunuh aku, naga hitam? Kamu monyet. Suruhan badut, ya? Bunuh dia untukku. Bukan tandingan aku. Adik junior turun gunung. Halo Pak Yun. Kami sudah ikut lelang, Pak Yun, tapi Changyu Group menawar 10 miliar lebih tinggi dari kita. Tak peduli Changyu bid berapa, Lexing Group tambah 10%. Baik, Pak Yun. Apa? Adik junior turun gunung. Doktermu detak jantung pasien berhenti. Tekanan darah turun. Mungkin tidak bisa bertahan. Pisau bedah. Penjepit hemostatik. Dok, detak jantung pasien tampaknya kembali.
Adik seperguruan turun gunung. Mau apa? Kamu itu apaan? Hanya kamu. Berani-beraninya lawan aku rebutan? Kartu, Sutradara. Bagaimana? Guru Sia, pantas dijuluki Dewi Nasional. Aksi barusan keren banget, sangat penuh tenaga. Terima kasih, Sutradara. Adik seperguruan turun gunung. Sepertinya ini. Mau apa di sini? Ini rumah Lin Qianqian. Saya kesini cari Lin Qianqian. Benar, ini rumah Lin Qianqian. Tapi tak sembarang orang boleh masuk sini. Saya bukan orang asing. Saya tunangan Lin Qianqian. Tunangan? Ada apa ini? Nona besar. Orang ini bilang dia tunanganmu. Kamu bilang lucu nggak? Kamu bodoh ya? Siapa saja bisa manggil aku tunangan. Cepat suruh dia pergi. Kamu Lin Qianqian kan? Guruku bilang, aku dan kamu dijodohkan sejak kecil. Jadi, aku datang buat menepati janji nikah. Janji nikah. Janji nikah apa? Ngomong kosong. Apa itu surat nikah nggak jelas? Aku nggak bakal akui. Cepat pergi dari sini. Lihat-lihat apa? Lihat lagi. Matamu aku cabut. Lidah terlalu tebal, kulitmu kasar. Kau kebanyakan panas hati. Nanti, kasih kau 2 jarum pasti sembuh. Apa? Nggak bisa nipu. Sekarang jadi dukun palsu. Kian, kenapa masih di sini teriak-teriak terus? Sedikit pun tak seperti putri bangsawan sama sekali tidak. Dia bukan cuma menghina keluarga Lin. Dia juga bilang punya janji nikah denganku. Nyonya, aku punya surat janji nikah. Memang benar, aku tunangan Lin Qianqian. Benar, di sini memang ada tanda tangan kakekku. Kalau begitu ikut aku. Apa maksudmu? Nah, ayo minum teh dulu. Silakan duduk. Kapan aku menikah dengan Nona Lin? Surat nikah ini memang tanda tangan kakek keluarga Lin. Tapi aku nggak bisa nikahin putriku padamu. Aku punya surat nikah. Lihat ini, pakaianmu santai. Terlihat sederhana. Putriku berpakaian rapi, sangat modis. Jadi, kalian nggak cocok. Aku punya surat nikah. Pernikahan itu harus sepadan. Qianqian kami cantik dan pintar. Tapi kamu, Aku punya surat nikah. maksudku kalian berdua. Aku punya surat nikah. Surat nikah, surat nikah, surat nikah. Menurutku kamu udah nggak waras. Keluarga Lin kami keluarga paling besar di Nanjing. Asetnya miliaran. Hari ini cuma dengan selembar surat nikah. Mau nikahin putriku padamu. Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Aku punya surat nikah. Punya surat nikah hebat banget ya. Tuan Ye, kamu datang. Kakak Ye, akhirnya kamu datang. Ini dia cowok miskin ini, bawa-bawa surat nikah jelek itu. Mau maksa aku nikah sama dia. Kian, marah sama cowok miskin ngapain juga. Nanti, gue bakal tunjukin. Gimana gue ngadepin orang yang gak tahu diri yang satu ini. Wanita bodoh. Nanti setelah gue nikahin lo, semua milik keluarga Lin jadi punya gue. Bro, boleh tanya, kamu dari keluarga mana? Kerja di mana? Gue nggak kerja. Beberapa hari lalu, baru turun dari gunung. Gue kira hebat. Ternyata cuma orang desa yang baru turun gunung. Gue bukan orang desa. Gue murid Tianji Sek. Apa itu murid Tianji Men? Sekte kecil seperti ini, aku bahkan belum pernah dengar. Orang desa memang tetap orang desa, anak kecil. Kamu tahu siapa aku? Aku nggak mau tahu kamu siapa. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Aku, putra sulung grup Y. Di Pengwei. Belum pernah dengar. Aku nggak punya waktu omong kosong. Kamu kesini bukan cari uang? Ada 1 juta di kartu ini. Cukup buat sampah sepertimu hidup seumur hidup. Ambil uangnya dan pergi. Sekarang. Langsung. Pergi sekarang juga.
Heng Miss Pau, ini uang yang kamu nggak akan dapat seumur hidup. Masih belum ambil juga? Itu hadiah dari kakak Ye. Ambil saja. Kenapa? Kurang ya? Aku bisa tambah lagi. Ambil uang dari kakak Ye. Ingat sujudlah pada kakak Ye. Terima kasih atas belas kasih kakak Ye. Kenapa? Masih kepikiran tentang pertunangan dengan Kian-Kian? Dengar ya, aku tak akan setuju. Kian-Kianku pasti tak akan menikahimu. Orang miskin hina seperti kamu. Anak bau, cepat ambil lalu pergi. Kalau surat pernikahan yang diberikan guru itu rusak, kamu bakal kena sabet lagi. Anak bau, suruh kamu ambil uang. Tapi kau malah pungut surat nikah rusak itu. Mau ngerjain aku ya? Sebaiknya kau kembalikan surat nikahku kepada aku. Mau mukul aku? Ayo, sini pukul. Berani nggak kamu? Mau apa, mau apa? Apa mungkin benar-benar mau pukul Kak Ye? Dengar ya. Hari ini kalau berani sentuh Kak Ye sehelai rambut pun, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari Jiangdong. Surat nikah hancur, harus kena sabuk guru. Tunjukkan kemampuan, juga tetap kena sabuk guru. Kalau sama-sama kena sabuk, mending. Ini kamu sendiri yang suruh aku pukul. Hentikan semuanya. Kamu ini. Datang ke rumah Lin buat bikin rusuh. Kakek, dialah pengemis itu. Bukan cuma menghina keluarga Lin kita, dia juga mau pukul Kak Ye. Anak muda. Kenapa kamu datang ke rumah Lin buat cari gara-gara? Dengar ya. Kakekku dulu komandan utama pasukan naga macan di selatan. Hari ini, mungkin waktumu sudah habis. Junior Zhao Rui, salam hormat Tuan Lin. Zhao Rui jadi kamu Zhao Rui. Kamu siapa? Murid Wushang Zhenren Zhao Rui. Aku sudah lama menunggumu. Guru kamu baik-baik saja. Dulu, aku berperang di medan. Terkena luka parah. Untung guru kamu selamatkan aku. Karena itu, aku dan gurumu menjodohkanmu dengan Kian-Kian. Kelihatannya keluarga Lin bakal ada kabar bahagia. Kakek, perjodohan apa? Aku nggak setuju. Aku nggak mau nikah sama dia. Aduh, Tuan tua. Anda benar-benar mau nikahkan Kian-Kian sama cowok kere begini? Bukankah ini mendorong dia ke jurang? Diam semua. Urusan keluarga Lin, aku yang tentukan. Kakek, kenapa kakek mau menikahkan aku dengan pengemis itu? Kian-Kian, jangan menilai orang dari penampilan. Dia ini, Tuan Zhao. Dia murid Wushang Zhenren, bukan orang biasa. Kakek, kayaknya kakek sudah tua. Dia jelas seperti katak jelek. Tuan Lin, aku yang bukan siapa-siapa, juga ingin menikahi Kian-Kian. Ini kontrak 1 miliar yuan. Dengan grup Lexin. Anggap saja ini mahar. Aku tidak setuju. Kau harus menikah dengan Zhao Rui. Kakek, aku. Kak Ye, aku tahu kau yang paling sayang aku. Kian-Kian. Anak muda. Besok adalah acara penandatanganan kontrakku dengan grup Lexin. Berani datang tidak? Biar kamu tahu siapa aku. Perbedaan antara kita. Grup Lexin. Kenapa nama ini terdengar familiar? Jangan-jangan. Ini kontrak 1 miliar dengan keluarga Ye. Besok masih ada dengan keluarga Lin upacara penandatanganan. Kamu mau hadir? Tidak. Yakin tidak mau pergi? Baiklah. Kakak kedua. Kakak kedua. Kabar adik junior turun gunung. Kamu tahu tidak? Menurutmu Naner cuma akan kasih tahu kamu. Aku kasih tahu, adik junior itu milikku. Kamu jangan rebutan denganku. Adik. Bagaimana kalau kita cari saja dulu adik juniornya? Kakak pertama dan ketiga pasti juga tahu. Jangan sampai mereka duluan.
adik ketiga, skill jarumu masih kurang. Bisa melukai kakak pertama. Mungkin itu hanya bisa jadi legenda 5 jarum melawan takdir itu. Kabar adik junior turun gunung. Kamu sudah tahu kan? Tapi adik junior sekarang ada di mana? Juga belum jelas. Tak nyangka, adik ketiga si wanita es juga ikut khawatirkan adik junior. Menurutku, yang benar-benar khawatir, itu kakak senior, kamu kan? Aku, Kalau tidak, kenapa khusus cari aku? aku begitu ya. Kenapa? Dia masih berani muncul. Demi masuk keluarga Lin. Buat apa malu? Hari ini, hari baik keluarga Lin tanda tangani kontrak. Kamu masih berani datang. Tapi ku peringatkan, sebaiknya kamu diam-diam saja. Jangan andalkan kakekku, lalu bertindak seenaknya. Bukankah ini si katak jelek pengemis yang mau nikahin Nona? Kamu benar-benar berani datang ya? Kenapa aku gak berani datang? Kak Ye, dia adalah anak muda terkenal di Jiangdongcheng kita. Sangat dikenal dan berbakat. Hari ini, kamu akan tahu perbedaan di antara kalian. Anak kecil. Jadi aku harus bicara baik-baik sama kamu. Setiap orang yang datang hari ini, siapa? Yang bukan orang kaya, atau punya status tinggi, sedangkan kamu hanya orang yang mau hidup dari wanita, tukang nebeng doang. Tuan muda Ye, menurutku kita gak perlu selevel sama dia. Dia itu cuma orang miskin gak punya apa-apa, pecundang doang. Uang, bukankah cuma serangkaian angka? Buat kalian, apa sepenting itu? Jadi, kamu cukup kaya ya? Sampai uang itu hanya angka, kamu punya. Astaga, kamu gak gila kan? Pengemis bau, sampai bilang uang itu cuma angka. Omong kosong banget kamu. Lihat tampang miskinmu itu. Paling pol, kamu hanya seorang kalung. Anak kecil, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa itu kekuatan? Kian-kian, lukisan ini adalah hadiahku untuk keluarga Lin. Nama lukisan ini, Elang Menyambar Langit. Dari negara kita, Huaxia pelukis medis paling terkenal. Karya Pak Zhang Hongyuan. Nilai pasarnya 50 juta. Ku dengar Pak Zhang Hongyuan tak mengejar keuntungan dan nama. Ada yang nawar 1 miliar. Juga nggak dapat karyanya. Tuan muda Ye bisa dapat karya Pak Zhang Hongyuan. Bukti kekuatan keluarga Ye luar biasa. Anak kecil. Sekarang, kamu tahu kekuatanku kan? Buatku lukisan ini standar saja. Dia bilang, lukisan Pak Zhang Hongyuan ini standarnya biasa saja. Lukisan ini memang biasa saja. Sayang sekali terbuang sia-sia. Kertas dan tinta sebagus ini. Pengemis bau, kamu benar-benar paham gak sih? Apa kamu tahu? Lukisan Pak Zhang ini, Elang Menyerang Langit, sudah diidamkan banyak bangsawan sangat mereka, dambakan karya luar biasa. Kamu masih bilang ini biasa saja. Ini layak disebut karya hebat. Kakak Ye, jangan meladeni dia. Dia itu, ibaratnya nggak bisa makan anggur, lalu bilang anggur itu asam. Betul. Lihat saja cara dia berpakaian miskin. Benar-benar nggak ngerti kenapa Tuan kita suka sama kamu. Sampai menganggap ini karya luar biasa. Sebenarnya siapa? Belum pernah lihat dunia ya. Dari mana datangnya orang miskin bau ini? Berani-beraninya meremehkan karya Tuan Tua Zhang. Benar-benar tidak tahu diri. Orang seperti ini cuma bisa bikin misteri palsu. Menurutku, harus usir dia dari aula. Iya kan? Usir dari aula. Usir dari aula. Cepat pergi. Keluar. Pergi. Anak kecil, cuma modalmu itu, berani bilang lukisan ini biasa saja. Bagus.
Aku, Yi Pengwei, akan kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu bisa sebutkan kekurangan lukisan ini, aku akan minta maaf langsung. Tapi kalau kamu nggak bisa, anak kecil, sisa hidupmu akan kubuat kamu tak bisa berdiri lagi. Kamu masih belum cepat-cepat berlutut, akui salah dan minta maaf. Siapa tahu kakak Ye bermurah hati. Mungkin masih bisa selamatkan salah satu kakimu. Kakak Ye, kamu terlalu baik hati. Kenapa kasih kesempatan ke orang seperti ini? Menurutku, lebih baik langsung patahkan saja kedua kakinya. Biar dia tahu apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Kian. Seluruh Jiangdong tahu, aku, Yi Pengwei, selalu memenangkan orang dengan alasan. Kalau aku langsung patahkan kakinya, orang bakal bilang aku sewenang-wenang. Aku ingin pengemis bau ini kalah dengan rela dan ngaku. Silakan pengemis kecil, bukan harusnya dipanggil Tuan Zhao. Lukisan ini, meski tekniknya hebat, kuat dan mantap, tapi elang di lukisan, kurang punya aura. Kurang aura. Anak muda, kamu benar-benar bisa ngarang ya. Elang di lukisan ini sangat hidup. Tapi kamu bilang kurang aura. Menurutku kamu kurang pendidikan, butuh dipukul orang. Patahkan kaki anak ini. Untukku, patahkan. Apa? Kamu bilang adik seperguruan dalam bahaya. Sekarang dia ada di mana? Oke. Adik seperguruan ada di aula pesta selatan kota. Adik seperguruan, kami datang. Mau aku berlutut dan minta maaf. Dia nggak pantas. Sudah terancam mati masih keras kepala. Kak Ye, kamu harus kasih dia pelajaran. Agar dia kapok. Kian, jangan panik. Kalau begitu, pengemis bau ini sudah ngomong. Jadi aku turuti kemauannya. Berhenti. Tuan Mudiye, tolong ampuni dia. Tuan Zhang, Anda datang tepat waktu. Baru saja anak ini di depan umum menghina lukisan Anda. Kata dia elang di lukisan Anda kurang punya pesona. Orang kampung yang gak ngerti seni kayak dia. Saya tadinya pikir bantu Anda mengajarnya. Ye Xiao, tenang dulu. Karena dia yang menghina lukisan saya. Bukankah seharusnya saya sendiri yang urus ini? Tentu. Tuan Zhang, orang seperti dia, jangan sampai Anda terlalu baik hati. Tuan Zhang Hongyuan datang. Anak ini habis. Iya, Anak muda, kamu pasti tahu siapa saya. Kamu bilang, di lukisan saya ini, elang nggak punya pesona. Kian, lihat, Mama bijak. Untuk dia, masuk keluarga Lin. Lukisan ini, tekniknya hebat, keren dan megah. Orang biasa saat pertama lihat pasti terpesona oleh aura lukisannya. Ditambah lagi, karisma sang kakek. Jadi, pasti takkan sadar kalau ada kekurangannya. Nah, aku jadi penasaran. Ingin dengar. Kekurangan apa? Kekurangannya, cukup satu goresan. Pengemis Pau, kamu hebat juga omongnya. Bilang cuma satu goresan. Kamu pantas? Ye Xiao, taruhan kita sebelumnya masih berlaku. Kalau aku kalah, terserah kalian. Kalau kau kalah, kau harus sujud dan minta maaf. Ini hadiah dari kakak Ye buatku. Kalau sampai rusak, bisa ganti rugi. Tuan tua, maaf jika kurang berkenan. Izinkan aku coba. Tolong ambilkan kuas. Tak perlu kuas. Tanpa kuas? Lalu bagaimana melukis? Jarum perak. Jarum perak pun bisa melukis. Anak ini, dia benar-benar terdesak. Kak Ye, hadiah darimu dirusak olehnya. Aku tidak peduli, lain kali harus ganti yang baru. Mulai sekarang, semua pesanan Lesin Group milikmu. Uang segitu sih kecil. Elang di lukisan itu hidup beneran. Anak itu, jangan-jangan dia orang hebat tersembunyi. Aku nggak salah lihat kan? Elang itu hidup beneran. Kekurangan di lukisan. Aku bertahun-tahun belum temukan solusinya.
Tak sangka hari ini, seorang pemuda, kamu bisa selesaikan masalahnya. Nggak mungkin. Dia si pengemis bau itu. Pasti jarumnya aneh. Jarum yang kau pakai barusan, apa itu jarum legendaris Wuzhen penantang langit? Wuzhen penantang langit apaan? Itu cuma trik matanya. Pak Zhang, kamu. Wuzhen penantang langit adalah keahlian luar biasa di dunia medis. Sayangnya aku, meskipun seumur hidupku, tak pernah paham rahasianya. Hari ini ternyata ada yang melukis dengan cara ini. Sungguh luar biasa. Yang berbakat layak jadi guru. Maaf, mataku kurang tajam. Izinkan aku memanggilmu guru. Ajarilah aku, bagikan ilmumu. Tolong jelaskan padaku. Aku benar-benar lihat itu. Zhang Hongyuan memanggil dia guru. Dia itu tokoh besar seni lukis dan medis Tiongkok. Ternyata memanggil pengemis kotor itu guru. Pak Zhang, Anda terlalu memuji. Aku Zhao Rui juga ingin belajar teknik medis dan lukis dari Pak Zhang. Mana berani? Jangan-jangan dia benar-benar orang hebat dari dunia luar. Orang hebat apa? Dia cuma kucing buta ketemu tikus mati. Zhang Hongyuan itu juga kehilangan akal. Tuan Ye, apakah kau masih ingat taruhan di antara kita berdua? Sekarang kamu, bukankah seharusnya berlutut dan minta maaf padaku? Aku, Ti Pengwei, pewaris grup Y, berlutut dan minta maaf padamu. Siapa kalah harus terima. Masa tuan muda keluarga Yi mau ingkar janji? Itu bukan sikap keluarga terpandang. Aku Ye Pengwei benar-benar tak tahu arti kata kalah. Tuan muda keluarga Yi bahkan gak tahu cara nulis kalah. Berarti pendidikan keluarga Yi juga gak seberapa. Pengemis Pau, diam kau. Berani hina keluarga Yi. Tahu akibat menghina keluarga Yi? Kamu tahu resikonya. Keluarga Yi gak pernah dengar tuh. Tangkap dia. Siapa berani? Tuan muda Ye, semoga lain kali. Jangan lagi buat Pak Zhao susah. Tuan Zhang, kau benar-benar ingin membela pengemis ini. Pengemis. Siapa pengemis yang bisa memecahkan kebingungan saya selama bertahun-tahun? Tuan Zhang, pengemis kecil ini hanya memakai trik ilusi. Semoga Anda tidak terbuai. Saya Ye Pengfei sarankan, usir dia dari acara. Mau usir aku? Kau. Keluarga Lin setuju usir dia dari acara. Keluarga Wang setuju. Keluarga Li juga setuju usir dari acara. Keluarga yang juga setuju. Usir dari acara. Usir dari acara. Usir dari acara. Semua diam. Siapapun yang berani menyulitkan Tuan Zhao, berarti menantang saya, Zhang Hongyuan. Tuan Zhang, keluarga Ye, kami memang tak sebesar keluarga Zhang. Tapi di Jiangdong tetap keluarga terkemuka kan? Kau betul-betul mau hanya karena seorang pengemis kecil menjadi musuh semua keluarga besar di Jiangdong. Serahkan padaku. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu adik junior kita. Empat kakak senior. Itu kan Dewi Nasional Xie Xinrou iya kan? Tak sangka aku di sini bisa lihat dia langsung. Dan juga terkenal, Profesor Pengobatan Xia, Mu Xianglan. Katanya orang hampir mati pun bisa dia selamatkan. Dua sisanya memang aku tak kenal. Tapi bisa bersama Xia Xinrou dan Mu Xianglan pasti juga orang hebat. Benar. Empat kakak senior, kalian sudah datang. Dasar bocah. Kalau bukan adik junior perempuan yang kasih tahu, kita juga tak tahu kamu sudah turun gunung. Adik junior, kamu jahat juga ya. Turun gunung diam-diam tak kasih tahu kami. Malah bikin kita berempat harus cari kamu. Nah, nanti aku akan urus kamu lagi. Adik junior, turun gunung tetap harus belajar. Nanti, kembali belajar ilmu medis dariku. Benar. Adik junior, kamu kangen aku nggak? Kakak senior, setiap hari selalu kangen kamu. Adik junior. Anak muda. Beberapa cewek cantik. Kalian
Siapa? Dia yang kamu bully itu adik juniorku. Cantik. Kenalan dulu ya. Aku si kakak tertua keluarga Jiangdong Ye. Yi Pengwei. Semua yang kamu bilang itu, aku nggak minat. Cepat minta maaf ke adik juniorku. Cantik. Kayaknya kamu belum kenal keluarga Ye ya. Maksudmu, aku harus minta maaf padanya? Keluarga ya. Emang apa hebatnya? Kalau nggak minta maaf, hilangin saja. Cantik, aku nggak salah dengarkan? Barusan kamu bilang, mau hapusin keluarga Ye. Kenapa? Tulia, Ini lelucon paling lucu yang ku dengar tahun ini. Terlepas dari keluarga Yeku yang sangat berkuasa di Jiangdong, melihat ke masa lalu, di Jiangdong ini, tak ada yang berani bicara bisa menghancurkan keluarga Yeku. Kalian kira aku Ye Pengwei? Orang lemah. Baik-baik. Zhang Hongyuan, bantu dia. Kalian berempat juga bantu dia. Jadi kalian mau lawan aku, Ye Pengwei, mau lawan keluarga Yeku. Kalian tahu apa akibatnya? Akibat? Apa coba akibatnya? Dia benar-benar pikir keluarga Ye mereka. Hebat banget. Keluarga Ye kami kuasai Jiangdong puluhan tahun. Sekarang dengan grup Lexin semakin berkuasa. Kenapa kalian remehkan keluarga Ye kami? Kenapa ketawa? Dia. Itu Presdir Grup Lexin. berani kau ganggu adik seperguruanku. Menurutmu, masih mungkin kerja sama dengan grup Lex ya? Kamu Presdir Grup Lexin. Kak Ye, jangan-jangan dia beneran Presdir Grup Lexin. Kalau begitu, keluargalin saya. Kian-kian, cuma pura-pura saja. Kalau kamu benar, Presdir Grup Lexin. Saya berarti bos konsorsium Dewa Gelap. Siapa yang mau kamu takut-takutin? Kakak seperguruan ketiga gimana? Kalau kamu periksa, dia kamu paling jago ilmu medis di sini. Barangkali dia ada masalah. Tanpa periksa pun aku tahu. Perlu dipukul. Jadi, kamu nggak percaya aku? Pengemis Pau. Sebenarnya kamu pakai obat bius apa? Bisa-bisanya mereka mau dukung kamu semua. Nanti, kenalin obat itu ke aku ya. Tuan Muda Yi, menurutku yang minum obat bius itu kamu. Kamu kan? Tuan Ye, sepertinya kamu memang butuh perawatan. Profesor Kedokteran Negara Xia, Mu Xianglan. Nggak nyangka, seorang profesor kedokteran punya tubuh sebagus itu. Tuan Ye, saranku jangan nilai orang dari penampilan. Nanti dia akan buat kamu merasa hidupmu lebih buruk dari mati. Jadi maksudmu, dia akan bikin aku hidup lebih buruk dari mati? Menurutku, malah serasa hidup di surga. Kenapa? Tuan Ye mau coba? Takut banget nih. Siapa yang kamu takut-takutin sih? Kamu pikir aku, Ye Pengwei, takutan sama kamu? Seorang dokter sampah. Juga berani sombong di depanku. Tapi, kalau kamu bawa mereka bertiga bareng, temani aku 3 hari 2 malam, aku bisa pertimbangkan melepaskan kalian. Pengemis kecil. Lihat, para wanitamu akan tidur dengan aku, Ye Pengwei. Jadi panik ya? Dasar wanita bau berani memukul aku. Kakak kedua, tamparanmu tadi terlalu pelan. Sepertinya kamu melemah. Kalau itu kakak tertua yang tampar, dia pasti langsung tumbang. Kulit Ye Pengwei tebal, tahan dipukul. Bagus. Sangat bagus. Kalian semua sudah bosan hidup ya? Kok, biar kalian rasakan amarahku. Sebaiknya, kamu hadapi dulu amarah kakak tertuaku. Pengemis sialan. Dengar ya. Aku pastikan kamu mati paling tragis. Serang. Cuma mereka. Sudah aku bilang, cari masalah pasti celaka. Kakak tertua semangat, hajar mereka habis-habisan. Adik keempat,
Teriak di sini tidak ada gunanya. Harusnya kamu naik dan coba bertarung. Kakak kedua, kamu tahu, aku paling lemah dalam bela diri, tapi kamu masih mengejekku. Kakak keempat, berarti kamu harus lebih giat berlatih nanti. Adik bungsu, kamu yang paling tidak layak bicara. Bela dirimu paling lemah. Kumpulan orang tak berguna. Orang-orang tak berguna. Kamu masih kira yang berdiri di depanmu cuma orang biasa? Kelihatannya, minimal kekuatannya di tingkat Huasi. Pengemis Pau. Sekarang kamu takut, kan? Terlambat. Tapi tetap saja, bukan lawan kakak senior pertamaku. Bukan lawan kakak senior pertamamu. Sepertinya kalian masih belum tahu. Orang yang berdiri di depan kalian siapa mereka? Aku kasih tahu. Mereka adalah organisasi intelijen terbesar Siaguo, anggota Yuhua Hui. Yuhua Hui. Sekarang aku biar kalian merasakan kekuatan Yuhua Hui. Kakak kedua, nama Yuhua Hui kok familiar banget ya. Yuhua Hui, itu organisasi yang didirikan kakak sulungmu. Kakak kedua, jangan sampai bilang ke kakak sulung. Kakak sulung, lebih serem dari guru. Sepertinya Ye Xiao benar-benar serius kali ini. Pengemis itu memang pantas mati. Sayang 4 cewek cantik itu. Jatuh ke tangan Ye Xiao, mereka pasti susah banget. Aku peringatkan kamu, makan boleh sembarangan, tapi ngomong gak boleh ngawur. Kak Ye dari awal sampai akhir cuma punya aku. Kenapa? Takut ya? Gue kasih lo satu kesempatan. Kalau lo duluan sujud sama gue. Mungkin gue pikirin, biar lo dari 4 cewek itu jadi raja gue. Ye Xiao, gue peringatkan lo, di mimpi bisa apa aja. Pengemis Pau. Ntar, gue bikin lo tidur nyenyak. Biar lo seumur hidup nggak bangun. Buat gue bunuh mereka. Siapa berani? Salam pada ketua. Berani-beraninya bantu. Ye Peng Wei jadi pembantu penjahat. Kalian mau mati cepat ya? Kami nggak berani. Pergi. Balik. Kalian balik sini. Cepat sujud. Salam sama adik seperguruan gue. Cewek itu ternyata ketua Yuhua Hui. Kali ini Ye Xiao tamat. Cepat sembunyi, awas nanti kena cipratan darah. Iya. Diam-diam. Kalian semua memang oportunis. Suruh aku tuan muda, minta maaf padanya. Mustahil. Kalian mimpi saja. Ye Xiao, saat seperti ini masih berani keras kepala. Nanti kalau pukulan kakak seniorku mendarat di wajahmu, jangan teriak kesakitannya. Pukulan kakak senior, kena dia. Kalau Ye Peng Wei masih bisa bersuara, aku akui kau pria sejati. Ye Peng Wei, kau bully adik seperguruanku. Hina adik perempuanku. Hari ini, aku pasti tak akan ampuni kau. Jadi, level kakak senior sudah hampir tembus guru besar. Ye Peng Wei, bersiaplah mati. Kakak senior, hati-hati. Kakak senior. Auranya sangat kuat. Bukankah sudah kubilang pada kalian? Jangan remehkan keluarga Ye kami. Pemimpin istana Yanluo, King Lin. Peduli amat itu King Lin atau Zilin, dia lukai kakak senior kita, aku harus bunuh dia. Adik keempat, jangan gegabah. Orang ini sangat kuat. Sekarang kalian tahu. Konsekuensi menyinggung keluarga Ye kan? Sudah terlambat. Tadi siapa yang berani bilang mau musnahkan keluarga Ye kami? Keluar sini. Kekuatan Qinglin terlalu besar. Aku mungkin tak bisa melawannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak senior. Aku bakal coba tahan dia. Kalian pergi duluan. Kamu sendiri tidak akan sanggup, kita lawan bersama-sama. Ya,
Meski kemampuan bela diriku tak tinggi, setidaknya aku di puncak Huaji. Aku yakin kita berempat bisa. Dia sendirian tidak bisa dilawan. Kakak senior perempuan, aku juga di sini. Adik junior, kamu bahkan tidak bisa bertarung. Jangan bikin kacau di sini. Kami berempat tidak akan biarkan kamu ambil risiko. Adik junior, kalau kamu tidak bisa menang, cepat lari. Tidak, adik junior. Kamu harus pergi sekarang. Kakak senior, aku. Bertarung. Trik murahan. Berani pamer di depanku. Adik junior, cepat lari. Kita tidak sekuat dia. Kalian pikir, bergabung berempat, bisa menang lawan pemimpin istana Yan Luo? Yi Peng Wei. Adik junior, cepat lari. Kamu bukan lawannya. Adik junior, cepat lari. Jangan pikirkan kami. Ini. Apa ini puncak dari kultivasi? Puncak tertinggi. Benar sekali. Itulah puncak tertinggi. Kenapa adik junior bisa punya tingkat kekuatan seperti ini? Siapa sakiti kakak seniorku? Mati. Anak ini hebat banget. Apa benar seperti kata kakekmu? Dia bukan orang biasa. Tak mungkin. Kuma pengemis Pau, kok bisa sekuat itu? Kian-kianku. Dulu, kamu tak seharusnya menghinanya begitu. Siapa sakiti kakak seniorku? Mati. Menang. Tak mungkin, tak mungkin. Aku Ye Peng Wei tak mungkin kalah. Yi Peng Wei, ada yang mau kau katakan? Tuan Muda Yi, ayo cepat. Minta maaf ke adik junior kami. Aku Ye Peng Wei minta maaf ke pengemis bau. Tak mungkin. Kayaknya kau masih belum terima ya? Kalian terlalu polos. Masa kalian benar-benar berpikir aku, Ye Peng Wei kalah? Aku bilang padamu, keluarga Ye kami sudah lama kerja sama dengan grup Lexin. Dan grup Lexin akan bantu keluarga Ye kami jadi klan terkaya nomor 1 di Xia. Nanti saat itu tiba, kalian semua tetap harus sujud di kakiku. Keras kepala banget. Segera hentikan kerjasama dengan keluarga Ye dan Lin. Hampir saja aku percaya. Tertawalah. Tapi kau juga tak lama bisa tertawa. Apa? Grup Lexin mau batalkan pesanan dari keluarga Lin. Jangan-jangan benar karena telepon dia. Pesanan keluarga Lin dibatalkan. Kian-kian. Kakak Ye, apa itu benar? Apa dia benar? Prestir grup Lexin? Tak mungkin. Apa? Grup Lexin batalkan kerja sama dengan keluarga Ye. Tak mungkin. Masih belum cepat. Bersama adik seperguruanku, berlutut dan minta maaf.
Kak Zhao Zhao, kakek Zhao. Anda bijaksana, maafkan aku. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Kau anggap aku tidak berarti. Lepaskan aku. Lepaskan aku, boleh tidak? Lepaskan aku, kumohon. Kumohon Tuan Zhao. Tuan Zhao. Orang seperti ini harusnya disingkirkan saja. Kakak senior, sudahlah. Orang seperti dia. Biar saja dia urus sendiri. Adik junior sudah membebaskanmu. Segera pergilah. Pergi. Kian, mau kemana? Menantu, lihat nih, tentang pernikahanmu dengan Kian. Aduh menantu, tak menyangka kamu hebat sekali. Dan kenal banyak orang hebat juga. Apa menantu segala? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak asal bicara. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Kian kita ini adalah tunangannya. Apa? Tunangan? Sama sekali tidak cocok. Kamu kayak kodok. Jangan harap bisa dapat saudara kecilku yang seperti angsa. Aku bilang ya, jangan sembarangan bicara. Kian kita adalah wanita tercantik di Jiangdong. Kenapa mereka tidak cocok? Wanita tercantik di Jiangdong. Cuma begini. Kak Rui, mulai sekarang aku jadi milikmu. Kamu ngapain? Jangan sentuh saudara kecilku. Pernikahan ini. Aku tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Tidak setuju. Kalau kalian tidak setuju, bisa apa? Aku beritahu ya, saudara kecil kalian dan Kian kita sudah punya janji nikah. Zhao Rui, soal pertunangan. Jangan-jangan kamu lupa. Pa, janji nikah apa? Tentu saja, itu janji pernikahan antara guru kalian dan keluarga kami. Janji nikah yang dibuat dengan keluarga Lin. Guru juga mengaturkan pernikahan untukmu. Janji nikah dengan keluarga Lin. Memang guru yang mengaturnya. Guru terlalu menyebalkan. Kenapa bisa kasih adik seperguruan pada orang lain adik seperguruan? Kenapa guru akan cinta dengan keluarga Lin untukmu? Kenapa guru aturkan janji nikah denganmu dan keluarga Lin? Apa ada rahasia di balik ini? Apa ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Aku tak bisa bilang soal takdir buruku pada kalian. Tak bisa kasih tahu keempat kakak seperguruan aku sendiri akan laporkan pada guru. Bagaimana? Sekarang, aku sendiri akan laporkan pada guru. Aku sendiri akan laporkan pada guru. Aku sendiri akan bicara pada guru. Batalkan janji pernikahan. Saudari ketiga, aku ikut denganmu. Naif. Janji nikah bukan cuma sepihak saja. Ini menyangkut hubungan kalian Tianjin dan keluarga Lin. Dan keluarga Lin. Meski kalian tidak takut menyinggung keluarga Lin, apa? Kalian juga tidak takut menyinggung kakek Lin? Ku peringatkan, kakekku adalah komandan utama Long Hujun dulu. Lin Kian, Jiang Yuyan. Dulu kalian berdua meremehkan adikku karena miskin. Tidak mau padanya. Sekarang lihat kekuatan adikku. Malah ingin cepat-cepat menikah dengannya. Jangan pikir aku tak tahu apa niat kalian sebenarnya. Kakak, meski kau bicara begitu, aku tetap takkan menyalahkanmu. Waktu itu, karena manfaat menutup hatiku pada ketulusan untuk Kak Rui. Kedepannya, aku pasti akan menghargai cinta suci kita. Kak Rui. Dibandingkan denganmu, aktingku memang harus aku akui kalah. Terserah kalian mau bilang apa. Pokoknya Kianku dan pertunangan dengan Zhao Rui. Itu fakta yang tak bisa diubah siapapun. Bagaimana kalau aku yang mau batalkan pertunangan? Kakek, aku. Kakekku. Pertunangan ini dulu kakek sendiri yang tentukan. Iya, Kek. Dulu kakek bersikeras meminta aku menikah dengan Kak Rui. Kenapa sekarang kakek malah berubah pikiran? Diam. Xiao Rui, keluargaku Kian, memang tidak cocok untukmu. Kakek, aku kan cucu kandung kakek. Kenapa bicara begitu padaku? Kian, ini salah kakek dari kecil terlalu memanjakanmu. Makanya kau jadi seperti ini. Itu tanggung jawabku. Kakek, Xiao Rui kembali dan bilang ke gurumu. Tolong dia cari jodoh lain. Semoga dia tidak salahkan aku. Jenderal tua benar-benar bijak, penuh pengertian. Guru saya pasti tidak marah. Kalian berdua, ikut aku. kakek, aku. Pertunangan adik sepertinya batal. Sekarang adik jadi milikku. Kamu itu, takdir kamu memang ada bahaya. Harus nikahi orang dari Dinge. Baru bisa selamat. Kalau tidak,
kamu akan celaka selamanya. Sepertinya nasib burukku sudah sampai. Sekarang sudah jam 3 lewat. Zhao Rui, waktunya ikut kami. Mau bunuh aku, Zhao Rui? Itu mustahil. Tak ada gunanya Zhao Rui. Apapun caramu melawan semua sia-sia. Aku yang tentukan nasibku, bukan langit. Tak ada gunanya. Kami ini takdirmu. Kenapa bisa begini? Apa aku, Zhao Rui, benar-benar harus berhenti di sini? Ayo ikut aku, jangan lawan. Jadi kamu takkan terluka. Jika ini memang takdir, aku tetap akan melawan nasib. Semakin kamu melawan, aku makin senang. Tidak. Apa yang kamu pikirkan? Adik bungsu, kenapa denganmu? Jangan-jangan kamu sakit? Nadi adik bungsu, tidak masalah. Adik bungsu, jangan-jangan kamu sedih karena belum dapat istri? Tak kira adik bungsu bucin juga. Kakak, aku tidak apa-apa. Kakak keempat, jangan asal bicara. Istri kecil. Adik, kami berempat menemanimu. Belum cukup? Sudah, jangan goda adik bungsu lagi. Adik bungsu. Ini villa baru yang aku beli. Rumahnya agak kecil. Semoga kamu tidak keberatan. Kakak kedua, ini juga dibilang rumah kecil? Adik bungsu, kamu mungkin belum tahu kan? Keluarga kakak kedua termasuk keluarga besar top di ibu kota. Termasuk yang paling top di kota. Bagi kakak kedua, ini cuma rumah sederhana. Kakak kedua, jadi malam ini aku tidur di mana? Aduh, kebetulan sekali. Villa ini hanya punya 4 kamar. Tapi lihat, kita ada 5 orang. Kakak kedua, kamu sengaja ya? Sengaja cari villa sekecil ini. Adik keempat, jangan sembarangan ngomong. Jadi malam ini, kita tidur gimana dong? Adik bungsu, gimana kalau kamu tidur sama aku? Villa ini punya aku. Tentu saja junior termuda. Ikuti aturanku. Di antara murid Tianjimen aku urutan keempat. Junior urutan kelima. Kalau sesuai urutan harusnya sekamar denganku. Tentu saja dengarkan aku. Gak bisa, junior itu punyaku. 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 Sudah cukup. Junior kamu sudah capek seharian. Jangan ganggu dia lagi. Jadi aku tidur di sofa saja. Karena junior sudah putuskan, kita ikuti dia saja. Kenapa harus ikut dia? Iya, kenapa harus? Villaku, aturanku. Aku gak mau ikut kamu. Jangan bicara. Jangan ribut, aku mau ribut. Jangan ribut lagi. Ayo. Junior, kamu mau nggak tidur di kamarku? Kakak senior, kenapa kamu juga? Aku cuma nanya. Kenapa? Junior, ada kecoa. Kakak kedua, jangan takut, kecoanya kabur. Adik junior, untung kamu datang. Tiba-tiba muncul kecoanya gede banget. Aku sampai kaget banget. Kakak kedua, sudah malam, aku balik duluan mau istirahat. Adik junior. Bolehkah aku tanya? Kamu mau nggak jadi pacarku?
jadi pacarmu. Lihat deh, kamu jadi tegang. Aku cuma bercanda, kok. Kakak kedua, kamu bikin aku takut. Aku juga. Tapi aku memang ada satu hal butuh bantuanmu. Bisa nggak? Pura-pura jadi pacarku. Pura-pura jadi pacarmu. Keluarga terus desak aku nikah. Kamu pas bisa bangku hadapi itu. Karena ini permintaan kakak kedua, pasti tidak masalah. Oke, kalau kamu sudah setuju minggu depan temani aku pulang ke rumah ya. Kakak kedua. Ya. Aku balik dulu mau istirahat. Ya. Adik junior, harusnya sudah tidur kan? Adik junior itu aku. Kalau aku lepaskan kamu, jangan teriak. Kakak keempat, malam-malam begini kamu mau apa? Tentu saja mau minta kamu temani aku jalan besok. Lihat dari ekspresi kamu. Sepertinya tidak mau ya. Kalau kamu menolak, aku bakal sebarkan soal kamu dan kakak kedua ke semua orang. Aku sama kakak kedua, tidak ada apa-apa kok. Aku lihat sendiri. Kamu dan kakak kedua di kamar mandi. Kakak keempat, jangan ngarang aku sama kakak kedua benar-benar nggak ada apa-apa. Dengar ya. Aku ini kakak keempat. Aku ini seleb loh. Kenal banyak teman media. Percaya kalau aku buat gosip tentang kamu. Misalnya, pengusaha wanita terkenal rahasia bertemu cowok muda malam-malam. Oke, kakak keempat, aku setuju. Besok aku temani kamu. Bagus banget. Jadi, besok temani aku dulu ke lokasi syuting, lalu makan dan nonton. Iya. Oke. Junior, besok aku jemput kamu ya. Kakak keempat, buka dulu dong. Sutradara Lee. Hai Sutradara Lee. Shinru datang. Sutradara Lee, ini adik kelasku Zhao Rui, kira-kira bisa kasih dia peran? Paling bagus kalau ada adegan mesra denganku. Kakak keempat, kamu gak bilang aku harus akting. Kalau kamu gak temani aku bakalan sebarin soal kamu dan kakak kedua. Oke, aku setuju. Sutradara, bagaimana menurutmu? Ruang rias di sana. Cepat pergi. Bagaimana sutradaranya? Shinro ya, malam ini ada waktu. Ada. Malam ini aku jelasin akting ke kamu ya. Oke. Pak Lee, terima kasih hari ini, bantu adik kelasku kasih peran. Itu gampang. Ayo Shinru temani aku minum. Ayo Pak Lee, minum buat Anda, terima kasih sudah bantu aku hari ini. Shinro, kamu kuat minum ya? Pantas jadi Dewi Nasional, badannya keren. Wangi banget, sungguh wangi. Kamu ngapain? Aku ngapain kamu, masih gak tahu? Sayang kecil, malam ini nurut ya, nanti semua dramaku kamu jadi peran utama. Habis sudah. Tenaga dalam berurusan semua dipakai buat netralin racun. Sekarang gak ada tenaga sama sekali. Imut, kamu berani mukul aku. Aku bilang padamu sabar, aku ada batasnya. Kalau kamu patuh hari ini, nanti aku buat kamu melayang. Walau aku mati, aku tak akan biarkan kau berhasil. Mau mati? Aku akan buat kamu melayang. Berhenti. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Siapa yang suruh kamu masuk keluar dari sini? Sakit. Sakit bisa dibicarakan, baik-baik bisa dibicarakan. Sakit. Kakak baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku ingat kamu. Berani kamu pukul aku. Mau mati ya? Berani kamu sentuh kakak seperguruanku, kamulah yang mau mati. Jelas-jelas dia duluan yang goda. Aku lagi latihan akting di sini. Dia langsung cium aku, cewek kayak gini, jangan disia-siain. Kamu fitnah aku.
Memang begitu kenyataannya kamu kasih obat ke minumanku. Adik seperguruan, jangan dengar omong kosong dia. Tenang saja, aku nggak akan percaya orang kayak dia. Dengar ya. Kekuatanku seluruh Jiangdong perusahaan hiburan paling besar. Yuxia Entertainment. Kalau kalian berani sentuh aku blokir kalian semua. Baru tahu takut ya? Di dunia ini kita harus punya kekuatan dan koneksi. Kau pikir Yuxia akan dengar padamu? Tuan Zhang Hongyuan, dia itu mentorku. Zhang Hongyuan, kau bilang Zhang Hongyuan gurumu. Zhang Hongyuan, dia harus panggil aku guru. Bocah, kamu cuma omong kosong. Zhang Hongyuan gurumu. Lihat dirimu sendiri dulu, lihat bagaimana kelakuanmu. Harusnya kamu yang ngaca. Xia Xinrou, kamu beruntung aku suka sama kamu. Kalau aku kamu, aku akan patuh. Turut ke tempat tidurku, harusnya kamu layani aku baik-baik. Kalau berani kurang ajar lagi, ku bunuh kamu. Manis kamu bertindak. Xia Xinrou. Masih belum minta maaf ke sutradara Li Boschen. Artis wanita di perusahaan kalian cukup hebat ya. Lihat dia memukulku begini, kalian masih mau bertahan di dunia hiburan? Sutradara Li, maaf. Tolong tenang, saya akan segera menegurnya. Xia Xinrou cepat minta maaf ke sutradara Li. Kenapa harus aku yang minta maaf padanya? Karena status dan posisi sutradara Li. Mau lanjut syuting, mau tetap eksis di hiburan. Bos Chen. Cuma minta maaf nggak cukup. Suruh dia temani aku semalam. Biar aku tenang. Oke, turuti keinginan Anda saja. Nona Xia, bosmu sudah bicara. Ayo ikut aku. Anak kecil, kau percaya nggak? Pakai 1 jari kelingking bisa kubunuh kamu. Punya 100 jari pun tetap saja tak berguna. Anak keren. Orang-orang, sini. Bocah, bukankah kamu tadi galak? Katanya jago berantem. Aku mau lihat seberapa hebat kamu. Nggak deping kamu, aku gak usah turun tangan sendiri. Apa kamu bilang? Kamu mau lawan aku? Cuma modal lo anak rendahannya. 1 menit lagi, aku harap kamu masih bisa senyum cerah gitu. Berani ganggu adik seperguruanku. Kalian pasti mati. Bocah, kamu siapa? Punya hak apa ngomong kayak gitu ke Pak Li? Cepat pergi sana. Pak Chen ya, kamu bos kakakku. Tapi malah bela binatang kayak dia. Orang kayak kamu pantas jadi bos. Jelas-jelas Xinrou yang mulai, bukannya Pak Li harus minta maaf dulu. Dengan status dan posisi Pak Li, meski dia salah, yang harus minta maaf tetap kalian. Dengar nggak? Cepat sujud minta maaf. Atau begini, biar Pak Zhang blokir kalian semua. Sutradara Li, 1 menit lagi. Sudah di ujung tanduk masih sombong. Sampah macam ini. Cuma bisa omong kosong. Xinrou, aku nggak tahu kamu suka apa dari sampah ini. Mending nurut sama aku. Nanti, kamu bisa jadi pemeran utama di tiap drama. Aku nggak butuh itu. Nggak mau kerja sama mau kena hukuman ya. 3, 2, 1. Tunggu. Berani banget kamu, Pak Zhang. Berani-beraninya bully Pak Zhao. Kamu tahu gak, bahkan aku harus panggil dia guru. Cepat minta maaf padanya. Dengar nggak? Iya, Pak Zhang. Pak Zhao, benar. Maaf. Ini semua cuma salah paham. Pak Zhao. Sutradara Li, minta maaf ke aku saja nggak cukup kan? Kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan kakakku. Nona Xia. Aku cuma terlalu suka kamu. Siapa suruh kamu suka aku? Nona Xia. Chen Feng. Nona Xia, aku salah. Nona Xia. Dengar aku, Xia Xinrou, mulai hari ini berhenti kerja. Aku mau buka agensi sendiri. Adik junior, ayo kita pergi. Semakin kamu melawan, semakin kita semangat. Tidak. Menjengkelkan. Masa aku Zhao Rui benar-benar akan hancur total. Adik kecil, kamu baik-baik saja. Kakak ketiga, aku baik. Adik kecil, sejak kita pulang dari ballroom, aku lihat wajahmu pucat. Dari yang aku tahu tentang kamu pasti sedang hadapi masalah berat. Apa kamu ada kesulitan? Aku benar-benar baik-baik saja. Adik junior,
Kebohonganmu bisa bohongi kakak senior lain, tapi tak bisa bohongi aku. Kakak ketiga aku. Kenapa belum jujur pada kakak ketiga? Kalau guru bilang kamu memang punya nasib sial, itu pasti benar. Aku tahu seseorang, dengan kemampuannya, mungkin bisa pecahkan nasib burukmu. Siapa itu? Kamu juga kenal dia. Tuan Zhang. Bagaimana? Saya sudah 50 tahun jadi tabib, belum pernah lihat nasib buruk seberat ini. Tuan Sang, nasib buruk adik junior, bahkan Anda juga tak bisa mengatasinya. Pengetahuanku terbatas. Hadapi nasib seperti ini, aku juga tak mampu. Adik junior, jangan putus asa, kakak ketiga pasti akan bantu kamu. Kakak ketiga, terima kasih. Tenang saja. Aku pasti tidak menyerah. Salahkanku yang tak mampu. Tak ada cara selamatkan Pak Zhao dari bahaya. Pak Zhang, tidak apa-apa. Zhang Hongyuan, kamu tahu kamu tidak mampu ya? Kamu siapa? Siapapun yang membiarkanmu masuk, sekarang silakan keluar. Lelucon, aku Ye Wenchen. Mau kemana kapan saja? Butuh izin orang lain. Pak Zhang, ini siapa? Dia ayah Ye Pengwei, ketua grup Ye. Yi Wenchen. Ayah Ye Pengwei. Kamu Zhao Rui. Pak Zhao tamu kehormatanku, tolong hormati dia. Hormati. Tamu kehormatan. Sekarang siapapun bisa jadi kamu. Tamu kehormatan Pak Zhang. Kelihatannya, kamu, Zhang Hongyuan, benar-benar sudah tua. Pak Zhang, sudah tua masih bisa berobat tidak? Pak Ye, kamu kesini mau cari masalah denganku? Menurutku, Pak Zhang sudah terlalu lama di posisi tinggi. Di atas sana dingin, loh. Sudah waktunya turun ke bawah dan tengok sekitar. Pak Zhang, saatnya. Serahkan gelar dokter suci itu. Pak Ye, sepertinya kamu menolak keahlian medis lamaku tak lagi berguna. Zhang Hongyuan, kamu sudah tua. Sekarang bukan zamanmu lagi. Keahlian medis kamu sudah ketinggalan zaman. Pak Zhang sangat ahli. Sudah berpraktek lebih dari 50 tahun, menyelamatkan banyak nyawa. Bukankah ucapanmu tak bisa menyangkalnya? Keahlian medis tinggi, banyak nyawa tertolong. Menurut saya, kamu menipu dunia. Hanya cari nama saja. Diam. Keahlian medis Tuan Zhang tidak pantas kau ragukan. Baik. Kalau begitu, kalian sangat yakin dengan kemampuan Tuan Zhang. Jadi, mari kita coba. Tuan Ye, bagaimana kamu mau mencoba? Dia namanya Chen Ziwan, dulu bawahan Tuan Lin, dalam pertempuran melawan negara Jepang oleh ninja Jepang, diracun. Akibatnya, kaki kanannya cacat. Tuan Zhang, saat itu, alasan kau jadi dokter legendaris di Daxia, karena dulu, kau sembuhkan kaki cacat Tuan Lin. Sekarang hari ini, bisa atau tidak kau sembuhkan kakinya? Zhang, Tuan Zhang, tolong saya. Tidak tahu, terkenal. Sang tabib suci Zhang Hongyuan dari kerajaan Daxia, kali ini masih bisa menyembuhkan kakinya. Saluran energi kacau, racun berbalik, sudah mengancam nyawa, tapi dengan kemampuan Mr. Zhang, menyembuhkannya bukan masalah. Kakak ketiga, aku merasa aneh. Adik kecil, kamu terlalu khawatir. Meski bela dirimu hebat, tapi soal medis kamu belum paham. Mr. Zhang, kalau kamu tak bisa sembuhkan kakinya, sebaiknya serahkan saja posisimu.
Saya Zhang, tak pernah terjebak nama kosong. Gelar tabib suci ini, kamu bisa ambil kapan saja, tapi menolong dia sepenuhnya karena hati tabib. Sungguh hati tabib sejati. Aku Ye Wenchen. Ingin lihat sendiri apakah kau, Zhang Hongyuan, benar punya kemampuan itu. Kaki si tua Chen Ziyuan itu, sudah lama aku meminta ahli asing untuk periksa siapapun datang, juga tak bisa diselamatkan. Sedikit salah bisa mengancam nyawa berani lawan keluarga Ye aku, pasti akan buat kau menyesal sampai tak bisa lari. Pak Zhang, pasti barusan saat menyelamatkanmu. Kehabisan banyak energi. Zhang Hongyuan, kamu benar-benar bisa? Atau lebih baik gelar tabib suci itu kamu serahkan saja, biar orang lain tak menertawakanmu. Pak Zhang, biar aku saja. Hal kecil kayak gini, serahkan padaku saja. Kamu bisa. Tunggu sebentar. Nona cantik, apa maksudmu? Hal kecil kayak gini, tak perlu repot, Pak Zhang. Aku sendiri bisa sembuhkan. Sombong. Sombong sekali, Zhang Hongyuan. Sudah jadi penakut. Kamu malah serahkan ke perempuan, dipakai buat jadi tameng. Kau pantas. Kenapa, Tuan Zhang, kau takut? Takut aku sembuhkan kaki Chen Ziyuan? Aneh. Aku takut padamu? Kau tetap mau ganti. Zhang Hongyuan, silakan. Tunggu sebentar. Tuan Ye, kau menyesal? Kalau kau tak bisa sembuhkan kakinya, gelar Zhang Hongyuan juga harus kau serahkan. Oke. Kakak ketiga hati-hati. Kenapa aku di sini? Tadi waktu obati kaki Chen Ziyuan, kau terkena energi hitam jahat. Kenapa di tubuh orang itu ada energi jahat sekuat itu? Pasti ulah Ye Wentian. Dia pakai ilmuku. Energi hitam jahat ditanam di kaki Chen Ziyuan. Lalu alasan obati kaki membuatmu masuk perangkap. Sepertinya Ye Wentian bukan cuma ingin gelar Tuan Zhang sebagai dewa medis, juga mau membunuh dia. Bagaimana ini? Kakak seperguruan ketiga, aku bisa sembuhkan kaki Chen Ziyuan. Adik seperguruan, kamu kan gak bisa pengobatan, apa caramu? Jangan ambil risiko. Kakak, percayalah padaku. Aku pergi selamatkan dia dulu. Tunggu. Anak nakal. Kamu bilang mau periksa kaki Chen Ziyuan. Kamu bukan siapa-siapa. Kenapa kamu bisa obatin dia? Karena aku bisa sembuhin kakinya. Bisa. Dua orang ini. Satu, dewa medis terkenal di Daxia. Satu lagi profesor medis terkenal di Daxia. Mereka saja nggak bisa, kamu cuma orang biasa. Berani bilang sama aku, kamu bisa sembuhin. Kalian bertiga kayak drama anak-anak. Satu persatu ikut campur. Saya Zhao Rui, tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Baik-baik. Kalau kamu yakin sekali, jadi berani gak taruhan sama aku? Mau taruhan apa? Taruhkan kakimu. Karena Tuan Ye ingin taruhan, aku siap ikut sampai akhir. Tapi, jika aku bisa sembuhkan kakinya, Kamu mau sembuhkan kakinya. Aku akan sujud pada Tuan Zhang dan kakak gurumu. Sujud meminta maaf. baik, aku setuju. Janji ya. Jangan.
Adik seperguruan, kamu nggak boleh taruhan sama dia. Yuan-shin, menyembuhkan orang bukan main. Kenapa kamu jadikan ini taruhan? Orang bodoh ini bilangnya terus-terusan. Bisa sembuhkan kaki Chen Ziwan, apa takut? Aku sudah tahu, sebenarnya kamu gak bisa. Cuma, sok berani aja. Anak kecil, saran saya, jangan bertaruh sama saya, biar gak sejak muda. Akhirnya cacat seumur hidup. Yuan-shin, adik kecil nggak bakal bertaruh sama kamu. Saya Yuan Tian, selalu punya belas kasih. Kalau nggak mau bertaruh, bisa juga. Tapi, kamu harus. Kakak perempuan cantik di sampingmu kasih ke anakku, Ye Peng Wei. Jadi istri muda. Anak kecil, kamu. Relakan. Kakak sekeren itu. Coba deh, gimana rasanya? Rasanya jauh lebih baik dari sebelum keracunan. Jauh lebih nyaman. Makasih Dr. Zhao. Terima kasih. Pak Zhao, kamu masih muda. Nggak cuma jago gambar di ilmu medis, juga punya keahlian sendiri. Bikin saya. Sungguh aku merasa malu. Sepertinya julukan dewa medis harus kuserahkan pada yang lebih layak. Pak Zhang terlalu memuji titel dewa medis. Bukan hanya soal kemampuan medis. Anda seumur hidup mengobati dan menolong begitu banyak orang. Gelar dewa medis hanya pantas disematkan untuk Anda. Saya malu. Sungguh malu. Adik seperguruan, aku benar-benar tak bisa lagi menebak kamu. Bilang saja. Apalagi yang aku belum tahu. Kakak ketiga sudah tiada. Itu tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa menetralkan energi jahat seperti ini? Tuan Ye, saatnya kita tuntaskan taruhan kita. Ini. Bajingan. Ini semua gara-gara Zhao Rui. Kalau bukan dia, aku pasti bisa menumbangkan Zhang Hongyuan dan mengambil alih hartanya. Zhao Rui, aku harus bunuh kamu. Ayah, Zhao Rui ini meski tampak kampungan, tapi dia cukup kuat. Aku khawatir dengan kekuatan keluarga Ye. Mungkin saja. Sepertinya, kita cuma bisa bergabung dengan grup Lexin. Grup Lexin. Ayah, Anda salah paham. Grup Lexin itu milik Second Sister-nya. Mana mungkin mereka bantu kita melawannya. Kamu pikir, grup Lexin bisa dikendalikan seorang wanita? Yuan-shin, jangan keterlaluan. Keterlaluan soal taruhan. Bukan aku Ye Wentian yang memaksanya setuju. Kenapa dibilang keterlaluan? Kamu. Junior. Jika taruhan itu kakinya sebagai taruhannya. Aku lebih baik. Third sister, aku tahu kamu khawatir padaku, tapi aku bukan lagi si adik junior yang dulu. Tak bisa apa-apa di mata kalian. Jangan khawatir kakak ketiga. Hubungan kakak adik kalian erat sekali. Aku hampir terharu sampai mau menangis. Gimana, anak muda? Mau teruskan taruhan? Atau serah kakak senior Miu untuk anakku? Pak Ye, saya harap nanti kalau Anda kalah, jangan seperti anak Anda Ye Peng Wei. Menyangkal. Jangan cuma jago bicara. Buktikan dulu baru ngomong. Awalnya cuma mau lawan Zhang Hongyuan. Tak sangka sekalian selesaikan Zhao Rui juga. Kalian mempermalukan anakku. Hari ini kalian semua habis. Benar kata pepatah, Buddha butuh emas, manusia butuh pakaian. Adik junior, kamu pakai jas ini, pemberian kakak kedua. Tambah ganteng aja deh. Kakak kedua cuma pura-pura aja jadi pacarmu. Perlu serapi ini enggak sih? Jangan asal ngomong. Jangan sampai keceplosan nanti. Hari ini kamu jadi pacarku. Kakak kedua. Gini, gimana? Terlalu dekat enggak? Jangan gerak.
Kalau akting harus total. Kamu, cepat biasakan diri dengan status barumu sebagai pacarku. Ayo. Ayah, ibu ini pacar aku. Zhao Rui. Benar-benar tampan ya. Xiao Rui, lihat nih, soal pernikahan kamu dan Xiao Yue, kapan baiknya? Soal nikah sih. Terserah kamu aja. Gimana kalau gini? Kita tentuin saja bulan depan di hari yang sama. Gimana menurutmu? Bulan depan? Nggak terlalu cepat. Aku nggak keberatan kok. Kakak kedua. Iya. Kakak kedua. Ini bukan cuma pura-pura, kok jadi ngomongin nikah. Adik seperguruan. Kamu nggak mau nikah sama aku ya? Kalau semua setuju, jadi kita tentukan aja ya. Siapa? Adik iparku. Ini adalah Ini abangku. Yun Xuan Cheng. Kamu pacar adikku. Zhao Rui. Kelihatan banget pria pemalas yang hidup dari cewek. Dasar, kamu bilang pacarku hidup dari cewek. Apa aku salah? Baju yang dia pakai itu, kamu yang beliin kan? Kalau uangnya sendiri, mana mungkin mampu beli? Jadi, pernikahan kalian, sebenarnya dia ngincer uang keluarga kita. Masa hal sesimpel ini kamu nggak ngerti? Kenapa? Kamu meragukan seleraku dalam memilih pacar. Aku tidak hanya ragu, tapi mempertanyakan. Aku pertanyakan pilihanmu soal pacar. Lebih lagi aku ragu pada kemampuanmu mengelola grup Lexin. Jadi, aku sarankan, lebih baik segera serahkan posisi presiden grup Lexin kepadaku. Biar nggak jatuh ke orang luar. Dan juga grup tidak sampai rugi. Sungguh lucu. Kenapa aku harus lepaskan grup Lexin? Kamu pikir soal ini? Orang tua bakal setuju. Qian Yue, kamu juga sebentar lagi mau menikah. Posisi presiden grup Lexin. Lebih baik serahkan saja ke kakakmu. Bukan ayahmu. Dengar nggak? Ayah sudah bilang begitu. Yun Xian Yue, sebaiknya kamu cepat serahkan posisi CEO dan lepaskan jabatanmu. Lalu tinggal bersama cowokmu. Hiduplah bahagia berdua. Ayah, aku kelola grup Lexin bertahun-tahun. Nilai perusahaan naik lebih dari 2 kali lipat. Kenapa tiba-tiba pikirannya berubah begini? Xiao Yu, kamu kan perempuan. Serahkan saja posisi CEO ke kakakmu setelah nikah hidup seperti ibu jaga rumah dan anak. Itu nggak baik. Serahkan grup Lexin ke orang manja begitu. Grup Lexin malah hancur. Yun Qian Yue, Diam! kamu sudah keterlaluan. Tanah di Jiangdong, sudah berapa lama kamu belum menangkan tender? Ayah, jangan ikut campur. Kesempatan sudah kuberi padamu. Kau tahu tanah itu untuk grup Lexin penting untuk perkembangan puluhan tahun ke depan penting banget. Tahu nggak? Tanah di Jiangdong itu aku sudah ikut tendernya. Ngomong yang lain nggak ada gunanya. Kamu sudah dapatkan belum? Yun Qian Yue, bisnis tetap bisnis. Kamu juga tahu, kalau tanah itu kamu masih nggak dapat lepaskan aja posisi CEO. Terus bersama pacar kecilmu. Hidup bahagia berdua. Kakak junior. Udah malam gini, kamu belum tidur. kakak kedua. Di kamar ini cuma ada satu ranjang. Aku tidur di mana? Atau aku tidur di lantai aja? Ya jelas. Tidur bareng akulah. Kakak kedua, ini. Apaan sebut kakak kedua? Kamu lupa siapa dirimu? Kakak kedua, kamu gak khawatir. Tender besok. Santai aja. Grup Lexin kami tanah di Jiangdong itu. Seperti mengambil barang dari kantong. Tapi rasanya gak semudah itu. Adik saya yang bodoh itu sama sekali nggak sadar. Dia nggak punya kesempatan untuk dapat tanah Jiangdong. Saya ucapkan selamat duluan Pak Yun. Ayo, Pak Yun. Nanti kalau saya jadi presiden grup Lexin, keluarga kalian pasti dapat untung. Pak Yun. Setelah itu keluarga Ye kami akan andalkan Anda.
Ayo Yi Xiao. Saya kenalkan sebentar. Sini. Ketua grup Changyu. Li Junhao. Pak Li. Pak Li, halo. Orang-orang di sini, kok rasanya beda ya sama Jiangdong ya pastilah. Adik seperguruan ini ibu kota. Yang datang. Semuanya orang penting. Pak Yun. Lama nggak ketemu, Pak Li. Pak Li. Kenapa Anda datang sendiri? Jangan ngomong gitu. Tanah Jiangdong ini, grup Changyu pasti dapat. Bagaimana aku nggak datang sendiri? Hari ini sepertinya, Pak Li mungkin bakal kecewa. Tanah Jiangdong ini, grup Lexin juga pasti dapat. Baiklah, baiklah. Kalau Pak Yun yakin sekali, kita lihat saja nanti. Ini siapa? Halo, namaku Zhao Rui, pacar Pak Yun. Pacar laki-laki. Ternyata pacar Pak Yun. Pasti juga. Anak keluarga mana? Anak orang kaya mana? Yang kulihat cuma lelaki yang numpang hidup. Cowok ganteng malas. Yun Xuancheng. Kamu kesini mau apa? Tentu saja takut kamu gagal dapatin tanah Jiangdong itu. Kamu yang nggak bisa apa-apa anak orang kaya manja. Sejak kapan mulai peduli urusan grup? Jangan buru-buru adik baik. Aku tunggu aksi kamu hari ini. Pengemis kecil. Nggak nyangka ya. Kita ketemu lagi secepat ini. Aku juga nggak nyangka. Kamu bisa secepat itu dapetin kakak senior cantikmu bisa kamu dapetin. Keren juga. Tapi sayang. Seimut ini. Tuan Muda Yi, kayaknya kamu gak kapok ya. Kamu lupa. Terakhir kali gimana kamu berlutut di depanku. Minta ampun. Lepasin tanganmu. Adik seperguruan, di sini terlalu ramai. Demi kakak kedua aku ampuni kamu. Berani macam-macam lagi, pasti ku hajar. Kok, bocah bau. Tunggu saja. Nanti. Kalian berdua pasti nangis sampai nggak bisa ngatur nada. Nggak perlu banyak omong. Pertunjukan akan dimulai. Saya umumkan kawasan pengembangan ekonomi Jiangdong, lelang lahan. Sekarang resmi dimulai. Tanah ini adalah lahan emas yang langka. Tempat feng shui bagus. Harga awal 1 miliar. Silakan para bos menawar. Grup Hong Song tawar 2 miliar. Grup Wensuan tawar 2,5 miliar. Grup Anye tambah 500 juta. Tawarkan 3 miliar. Bos Chen dari Ane tawar 3 miliar. Ada bos lain yang mau tawar lebih tinggi? Ini mainan anak-anak. Tambah 500 juta terus. Bos Yun. Mereka cuma figuran. Nggak penting, nanti. Tetap andalkan Bos Li. Dengan bantuan dua saudara, tak ada yang bisa kalahkan grup Changyu saya. Kakak kedua, Iya, kita belum nawar ya. tenang aja, adik. Tak ada yang bisa menandingi kakak keduamu. Grup Lexin. 10 miliar. Grup Lexin. Bos Yun nawar 10 miliar. Kayaknya grup Lexin benar-benar gak mau kasih kesempatan ke orang lain. Kita mending gak usah nawar. Cuma cari repot sendiri Bos Yun. Baru nawar 10 miliar. Dan aku ditawarin orang. Kamu selalu anggap aku pelit. Kalau gitu Bos Li mau nawar berapa? Kami grup Changyu. Nawar 20 miliar. 20 miliar dari grup Changyu. Kayaknya mau saingan sama grup Lexin. Beneran adu kuat. Seru juga nih walau grup Changyu kalah dari grup Lexin. Tapi tetap bisa bersaing. Bos Yun. Uangmu, jangan-jangan dipakai memelihara pria simpanan di sampingmu itu. Tuan Yun. Kalau kamu habiskan uang sebanyak itu untuk seseorang yang cuma modal tampang, mending pelihara aku saja. Tuan Ye. Kebetulan di rumahku kurang anjing penjaga. Kamu tertarik nggak? Tuan Ye mau adu fisik sama aku. Aku siap melayani sampai akhir. Sepertinya Tuan Ye sedikit-sedikit sudah belajar. Debat mulut sebentar apa gunanya? Kalau berani, rebut lahan Jiangdong itu. Tuan Li, kamu benar-benar meremehkan grup Lexin. Juga meremehkan aku Yun Qianyue. Grup Lexin. 5 miliar. 5 miliar? Loh, Benar-benar royal. 5 miliar ini sudah jauh di atas harga tanahnya. Kamu ini berpikiran sempit. Kau tahu tidak, asal pegang lahan ini, kesempatan usaha tak terbatas terbuka. Benar-benar. Senior, langsung keluarkan uang segitu banyak. Apa bisa? Tenang saja. Jumlah uang ini bagi grup Lexin hanya bagian kecil saja. 5 miliar satu kali. 5 miliar. Grup Changyu saya. 6 miliar. 8 miliar. 9 miliar. Grup Lexin 100 miliar. Lexin tawar 100 miliar. Ada yang bisa lebih tinggi?
Bos Yun, 9 miliar itu sudah seluruh kekayaanku. Kalau tak bergerak, grup Changyu habis. Tenanglah, Pak Li. Dia sebentar lagi tidak bisa senyum. Adik, sudah kubilang. Tak ada yang bisa kalahkan kakak keduamu. Senior, aku rasa ini tak semudah itu. Tenang, tak masalah. Giliranmu tampil. Grup Y milik saya. Dan grup Changyu, patungan. 10,1 miliar. Tambah 1 miliar lagi, memang perusahaan dari kota kecil. Meski grup Changyu ditambah 10 grup Y, tetap tidak bisa melawan grup Lexin. Ya, benar. Grup Lexin. 110 Direktur Yun. Direktur Yundana, kami dibekukan semua. Kenapa ini? Kamu kalah. Kakak senior, kenapa? Pasti Yun Xuancheng. Dia suap bagian keuangan grup. Si imut ini. Demi posisi di grup. Lakukan apa saja. Direktur, sekarang gimana? Biar saya pikirkan. Saya Yun Qianyue tidak akan kalah. Kak, santai. Saya ada uang, pakai saja. Jangan bercanda, mana mungkin kamu punya uang. 10,1 miliar 10,1 miliar, kedua kalinya. 100, Grup Lexin investasi, 10,2 miliar. 10,2 miliar. Grup Lexin investasi 1. Adik seperguruan. Kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Grup Lexin investasi 10,2 miliar. Ada yang tawar lebih tinggi? Tunggu. Anak muda. Kamu bilang punya 10,2 miliar. Ngomong kosong ya. Dari mana uangku? Tak perlu aku lapor ke kamu, Bos Yun. Dari mana dapat duit sebanyak itu? Tahu akibat bohongi aku. Tentu aku tahu. Anak ini baru saja turun dari gunung petani desa. Tak mungkin dia punya uang segitu. Kupikir orang hebat. Tak nyangka. Cuma pecundang. Orang gagal. Darjah. Ini ibu kota. Anak kecil. Aku satu-satunya pewaris utama di sini. Siapa di sini bukan kaya atau berkuasa? Kau cuma bisa jadi peliharaan wanita. Apa hebatnya kamu? Yun Xuancheng. Kalau mau jadi ipar murah Yun Xuancheng, mending diam saja. Wah, pengemis bau nih. Kali ini, ketemu lawan keras ya. Di kartu ini, ada aset 10 miliar. Adik seperguruan. Dari mana uang sebanyak itu? Dari undian ya, anak kecil. 10 miliar katanya. Coba tunjukin 1 juta saja. Kamu yang gak pernah lihat dunia kan? Sampai kartu ini pun gak tahu. Cuma barang jelek gini. Kalau kamu nggak bilang, aku pikir ini cuma kertas. Iya. Hei, bocah bau ini lucu banget kalau mau nipu. Pakai yang lebih meyakinkan. Ngapain bawa kartu jelek begini? Kalian percaya ini asli? Bukan. Lihat sendiri. Orang kayak gini, harusnya diusir aja. Usir dia. Usir sekarang, keluarin dari sini. Dia nggak layak bareng kita di ruangan ini. Usir dia. Katanya ibu kota. Orang-orangnya nggak tahu apa-apa, kumpulan orang ngaco. Ngapain bengong? Dia saudaramu. Ayo bertindak. Siapa berani sentuh adik seperguruanku? Kalau aku mau, nggak ada yang bisa cegah. Aku yang bilang. Coba sentuh dia. Ayo. Jangan-jangan kartu ini milik konglomerat nomor 1 dunia. Dari Dark God Group. Kartu hitam tertinggi. Kartu hitam tertinggi. Kamu juga ketularan. Tidak. Tidak salah. Saya pernah melihatnya. Saya yakin memang kartu hitam tertinggi di dunia. Pemilik kartu ini tidak lebih dari 3 orang. Dia. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Ada uang tidak di kartu ini? Cek saja. Tuan Yun, takut ya? Saya tidak tahu arti kata takut. Gesek. $10 miliar. Adik seperguruan. Kamu benar-benar punya 10 miliar? Itu tidak mungkin. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Bukannya kamu bilang dia sama sekali tidak punya uang? Tak mungkin itu miliknya. Kamu ini sampah.
Sekarang lahan Jiangdong milik grup Lexin kan? Saya umumkan, lelang kali ini lahan jadi milik Lexin. Tunggu. Grup Changyu menawar 101 miliar. Dia hanya punya 100 miliar. Jadi, tanah ini tetap milik grup Changyu. Grup Changyu yang punya. Zhao Rui, dengar tidak? Apa yang kau punya buat lawan aku, Yun Xuancheng? Anak nakal, uangmu habis ya? Adik junior, tak apa. Kau sudah berusaha. Nunggu apa lagi? Belum diumumkan juga. Aku umumkan acara pelelangan ini. Tanah jatuh ke grup Changyu. Tunggu. Tiga senior perempuan. Akhirnya kalian datang. Senior perempuan. Adik kedua. Perkara sebesar ini, kenapa tidak kasih kabar? Untung adik junior kasih tahu kami. Betul, aku tak mau lihat adik juniorku menikah wanita lain. Adik keempat masih saja suka cemburu. Aku memang cemburu. Zhao Rui, ini lelang bukan klub malam. Kamu pikir bahwa beberapa cewek bisa selesaikan masalah? Tanah Jiangdong ini masih milik grup Changyu. Aku, klub Yuhua, investasi 1 miliar untuk grup Lexin. 1 miliar. Aku, Asosiasi Medis Waxia, investasi 500 juta untuk grup Lexin. Aku, Siaksin Media, investasi 500 juta untuk grup Lexin. Uang ini cukup belum? 1, 2, 3, 4, 4 koper 1 koper 500 juta grup Lexin. Menawar 10 miliar 200 juta. Berapa? 10 miliar 200 juta. Tidak mungkin. Kamu, masih ada uang gak? Enggak ada, pergi sana. Uang, berikan semua uang ke aku. Benar-benar enggak ada. Jam tangan cincin. Aku umumkan pemenang lelang kali ini grup Lexin. Bagaimana mungkin Yun Xuancheng bisa kalah? Aku Yun Xuancheng, mana mungkin aku kalah? Aku pewaris terkuat di ibu kota. Kalian semua harus mengagumiku. Yun Qian Yue, ini semua gara-gara kamu. Sejak kamu turun gunung semuanya berubah. Kenapa kamu tidak menikah saja dengan adik seperguruanmu? Kalian menikahlah, kenapa harus rebut punyaku? Bunuh kamu. Bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Ini, gimana urusnya? Sampah begini bisa apa? Biar saja dia. Sampah ini berisik banget. Empat cantik. Kita akhirnya ketemu lagi. Mau apa kamu? Cari mati. Kakak senior. Kakak senior. Kakak bangunlah. Kakak tertua, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ayo.
Mana 3 kakak senior lainnya? Si brengsek Ye Peng Wei itu, berani-beraninya dia sakiti para kakak senior. Salahku nggak jaga mereka baik-baik. Adik kecil, jangan salahkan dirimu, bukan salahmu. Siapa sangka Ye Peng Wei brengsek itu masih punya trik lain? Kakak senior, kamu tahu siapa mereka? Lihat pakaian mereka. Sepertinya orang dari kuil kegelapan. Kuil kegelapan. Kuil kegelapan adalah organisasi gelap terbesar di dunia ini. Mau itu kuil kegelapan atau kuil cahaya, siapapun yang lukai kakak senior harus mati. Sudah cukup, adik kecil. Festival Yuhua pasti akan temukan 3 kakak senior lainnya. Aku pasti akan balaskan dendam ke Ye Peng Wei. Menurut kalian, hari ini hari apa ya? Bisa langsung undang 3 kecantikan kalian. Hebat juga. Tapi sayang sekali, aku belum berhasil bawa kakak senior kalian ke sini. Tapi percaya sama aku sebentar lagi akan bawa dia ke sini supaya kalian kumpul lagi. Ye Peng Wei, kamu brengsek. Lepaskan kami. Bisa nggak tutup mulutmu? Lepasin dia, Ye Peng Wei. Manis, lepasin dia. Aku bunuh kamu dulu. Nanti dulu. Lepasin dia. Menurut kalian, hari ini aku mulai dari siapa dulu? Cewek secantik ini. Buat pengemis bau itu. Sayang banget. Jauh-jauh dari dia. Pergi, minggir. Manis. Hari ini kamu yang paling cantik. Jadi aku mulai dari kamu. Zhao Rui. Hari ini aku akan tidur sama cewekmu. Ye Peng Wei. Ye Peng Wei, berani sekali kamu lepaskan kakak seniorku. Cepat lepasin kakak seniorku. Ye Peng Wei. Berhenti. Adik junior. Berhenti. Pengemis Pau. Kenapa kamu nyebelin banget? Ah. Kamu datang tepat waktu. Adik junior. Dia baru saja memukulku. Hajar dia habis-habisan. Udah mau mati masih banyak omong. Kalian kira kalian berdua bisa bunuh aku, Ye Peng Wei? Ah. Apa kalian nggak tahu kekuatan keluarga Ye? Kayaknya Ye Shao lupa dulu pernah dipukuli. Biar kuingatkan lagi. Kakak senior, jangan kemari. Hati-hati. Orang ini licik dan jahat. Cuma mereka. Apa yang kamu lakukan ke kakak-kakakku? Adik ketiga, adik keempat. Kamu kenapa? Bangun. Bagaimana keadaan 3 kakak senior? Mereka seharusnya dikendalikan dengan ilmu boneka. Ye Peng Wei, kamu benar-benar licik. Suka pakai trik kotor. Pengemis bau, semua gara-gara kamu selalu ganggu urusanku. Ayo sini, cekik aku, ayo cekik aku. Kuat lagi, lebih keras. Serang. Kakak senior, kakak senior, kakak senior, kakak senior, bangun. Kakak senior bangun. Adik junior, kakak senior. Bangunlah. Kakak-kakak bangun. Ayo bangun. Adik junior, bagaimana ini? Gimana kalau kita balik cari guru? Pasti dia punya cara. Lari. Lari sekarang. Kalau nggak mereka bertiga bakal mati di sini. Kakak sulung aku hack ponselmu pakai komputer, aku bicara. Dengan mulut ponselmu aku tahu, semua soal keadaan kalian tanya ke kakak senior. Masih ingat sebelum turun, gunung guru kasih dia token itu kan? Adik bungsu, waktu turun gunung mana token dari guru itu?
Salam hormat, Ketua Aula. Bangun. 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 Kakak, Bangun. Bangun. Barusan. Apa yang terjadi? Seperti mimpi. Tadi kita kayaknya dikendalikan. adik bungsu baik-baik aja. Kamu gak apa-apa. Bangun. Keluarga Ye sudah kasih banyak uang ke kalian. Kamu, ayo bangun. Tuan Muda Yi, sekarang kamu gak punya cara lagi kan? Bersiaplah mati. Kakak sulung, tunggu. Adik keempat, kita harus maafkan mereka. Adik junior, biarkan orang kuil kegelapan mengendalikannya. Suruh dia lompat dari sini. Lompat ke bawah. Kakak keempat, trikmu tetap hebat. Adik junior itu milikku. Aku mau laporkan ke guru. Aku akan bilang kamu menggertakku. Ngomong apa sih kamu? Adik junior sekarang tinggal di rumahku. Biar dia tinggal di rumahku saja. Bukankah itu mudah? Semua orang punya rumah sendiri kan? Kamu berani dorong aku. Aku bisa marah nih. Jangan ribut. Gimana kalau kita bertarung saja? Siapa menang dia yang punya? Setuju. Nah, bagaimana kalau kamu mundur saja? Iya juga. Bertarung. Bisa merusak hubungan antar murid sesama guru. Bener, malu-maluin dong. Gimana kalau kita tanya saja keinginan adik junior? 4 kakak perempuan, maaf. Aku nggak bisa pilih siapapun, guru. Tentang nasib buruk yang menimpaku, benar-benar tidak ada jalan keluar. Bencana ini memang sudah tertulis dalam takdirmu. Ya, bahkan Dewa Besar turun tangan juga tak bisa diubah. Guru, Anda tak bisa membiarkan kakak senior. Guru, Lan Er, sudahlah, guru sudah berusaha. Kakak senior, Sepertinya aku Zhao Rui. Nasib burukku sudah datang. Ayo. Aku Zhao Rui tidak takut kalian. Adik junior, kamu sudah kami kepung. menyerahlah sekarang. Tolong. Adik junior, jangan coba-coba lolos dari kami. Guru. Inilah nasib buruk kakak senior. Benar. Ini memang takdirnya. Bencana 4 asmara. Awalnya aku mau pakai pernikahan untuk mengatasinya. Tapi, sampai sekarang belum dapat solusinya. Guru, kali ini Anda salah hitung. Kakak seperguruan, ini adalah bencana 5 bunga persik. Tolong. Jangan lari. Guru. Tolong aku. Kenapa jadi 5 lagi? Muridku, kamu jaga dirimu sendiri.